Halo teman-teman, aku Fortino Octavius dari Universitas Kristen Petra, jurusan Bisnis Manajemen Angkatan 2021, tepatnya dari tim 211 akan menjelaskan tentang batik Surabaya dan juga sejarahnya. Surabaya yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia serta ibu kota dari Jawa Timur adalah kawasan industri dan perdagangan nasional, bahkan hingga tingkat internasional. Namun, di balik itu semua, Surabaya ternyata juga menyimpan ragam keindahan batik dengan motif yang menakjubkan. Dari segi sejarah, memang sebenarnya batik Surabaya tidak dapat ditelusuri dengan jelas, sehingga tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Alasannya adalah karena Surabaya merupakan daerah transit perdagangan, sehingga terjadi pencampuran budaya yang luar biasa. Memang sekilas tidak banyak perbedaan yang kita temukan dengan batik dari daerah sekitarnya seperti Madura, Sidoarjo, dan sebagainya. Namun bila diperhatikan lebih teliti, ciri khas seperti warna yang kuat dan motif yang berani sangat menggambarkan Surabaya sebagai kota pahlawan. Di antara batik sendiri yang terkenal adalah motif kembang semanggi, ada ayam jago, perahu, serta ikan sura dan buaya. Apabila dilihat dari segi sejarah sendiri, dapat kita tarik benang kronologis, seperti dongeng sura dan buaya yang menjadi referensi salah satu motif batik Surabaya. Selain itu, batik Surabaya juga terpengaruh oleh kekuasaan Majapahit yang luar biasa di Indonesia kala itu, dengan ditunjukkannya motif kapal dalam dongeng Ujung Galuh yang melibatkan pendiri Majapahit Raden Wijaya. Selain itu juga, berkaitan dengan makanan khas Surabaya yaitu semanggi, juga merupakan referensi dari salah satu batik Surabaya. Serta kisah Saung Galing yang merupakan adipati yang berkuasa di Surabaya dan terkenal akan kejujurannya. Saya ingin bercerita mengenai tokoh yang berkecimpung dalam memunculkan sejarah bagi batik khas kota pahlawan, yaitu Ibu Lulut Sri Yuliani. Nama Lulut Sri Yuliani perlahan dikenal publik berkat kiprahnya dalam menciptakan batik mangrove yang motifnya itu terinspirasi dari tanaman mangrove yang tumbuh di pesisir pantai Surabaya. Munculnya batik ini berawal dari keprihatinan Ibu Lulut Sri Yuliani atas rusaknya lingkungan yang ada di kawasan konservasi pantai timur Surabaya, di mana banyak sekali tanaman mangrove yang ditebang secara liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain merusak lingkungan, banyak satwa yang terancam dan bahkan sering terjadi abrasi dan erosi di sekitar pantai. Karena itulah, Ibu Lulut yang juga koordinator Batik Seru atau Seni Batik Mangrove Rungkut sekaligus aktivis lingkungan melakukan upaya pencegahan dengan membuat batik mangrove. Ini merupakan kampanye yang paling efektif untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan, terutama banyaknya mangrove yang rusak melalui seni membatik. Nah, berkat Ibu Lulut Sri Yuliani, kini sekarang Surabaya memiliki khas batiknya sendiri yang bermotifkan mangrove. Sekarang saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh terkenal di dunia batik Surabaya. Tokoh yang saya maksud adalah Ibu Putu Sulistiani. Ibu Putu Sulistiani ini mempelajari batik awalnya dikarenakan minatnya dan rasa ingin tahunya saat ia melihat batik pertama kali. Sehingga ia mendorong dirinya untuk belajar lebih jauh lagi di Jogja. Di Jogja ini Ibu Putu Sulistiani belajar cara membatik tulis. Ibu Putu Sulistiani merupakan seorang perajin batik tulis yang bekerja di Surabaya dan asal Surabaya, dan salah satu karya terkenalnya yaitu batik bermotif patung surat dan baya yang merupakan patung khas Surabaya. Karyanya rupanya nggak hanya terkenal di Surabaya atau maupun nggak hanya terkenal di Indonesia, akan tetapi karyanya juga terkenal di mancanegara, lebih tepatnya di Paris, Prancis. Ibu Putu Sulistiani sungguh merupakan suatu tokoh yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui karyanya batik tulis yang khas Surabaya. Tokoh berikutnya adalah Bapak Ari Widarto. Bapak Ari sendiri awalnya bukanlah seorang seniman, namun Pak Ari kemudian mulai belajar membatik secara otodidak. Menurut Pak Ari, hal yang tersulit dalam membuat batik bukanlah proses pembuatannya, melainkan ide dalam membuat batik tersebut. Salah satu batik karya Pak Ari adalah batik Bayu Sumilir, yang juga menjadi salah satu batik khas Surabaya.
Batik ini cukup berbeda dari batik Surabaya yang biasanya memunculkan corak hiu dan buaya. Batik ini menampilkan karakter seperti nelayan, gambar monorel, buku, ikan, dan lain-lain. Batik karya Pak Ari yang cukup terkenal lainnya adalah seperti batik berjudul Surabaya 3 Dekade. Batik ini juga berhasil memenangkan juara nasional batik tahun 2012. Menurut Pak Ari, batik bukan hanya sekedar untuk dilihat keindahannya saja, tetapi juga untuk dinikmati. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari kain batik itu sendiri. Secara umum, kain batik digunakan baik untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk keperluan seremonial seperti sebagai dress code pada acara atau upacara adat tertentu. Kain batik sendiri dapat diolah menjadi berbagai jenis produk lain, seperti sebagai sarung, selendang, kerudung, kemeja, dan berbagai jenis pakaian yang lain. Selain pakaian, kita juga dapat menemukan batik dalam berbagai aksesoris atau benda-benda lain di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, pada gorden, taplak meja, dan bahkan digantung begitu saja sebagai suatu ornamen atau hiasan dinding. Secara tradisional, batik merupakan pakaian yang dikenakan pada pernikahan tradisional Jawa, di mana kain batik digunakan sebagai bahan kebaya pada mempelai wanita dan sebagai bahan kemeja atau jas untuk mempelai laki-laki. Secara budaya, kain batik sendiri sudah hampir simbolis dengan negara kita Indonesia. Seringkali batik digunakan sebagai pakaian formal dalam lingkungan profesional, seperti pada acara bisnis atau politik. Baik di dalam maupun di luar negeri, batik pun menjadi simbol kebanggaan warga Indonesia.